Menghadapi situasi pelik jelang lawatan ke markas PSM Makassar pada pekan keempat Super League, Persebaya terancam gembos setelah ditinggal 3 pemain ke tim nasional dan 2 bek andalannya masih berkutat cedera. Absennya 5 pemain sekaligus jelas mengurangi kedalaman skuad Green Force. Padahal, Persebaya sedang membangun momentum positif usai meraih 2 kemenangan beruntun di Liga. Rahmat Irianto yang akrab disapa Rian masih menjalani pemulihan cedera. Sementara itu, Koko Ari mengalami cedera otot paha. Cedera tersebut terjadi pada awal April tahun 2025 dan kondisinya masih belum pulih 100%. Keduanya sebenarnya sudah resmi comeback ke Persebaya musim ini. Namun sayang, mereka kembali ke Surabaya dalam keadaan tidak fit dan hanya bisa fokus pada proses rehabilitasi. Eduardo Perez menegaskan perkembangan pemulihan 2 pemain itu berjalan baik. Meski begitu, ia tetap menunggu lampu hijau dari tim medis agar tidak memaksakan keduanya kembali terlalu cepat. Kami sedang menunggu lampu hijau agar dia siap bertanding tanpa risiko. Kami bisa menunggu karena mereka, pemain yang sangat penting bagi kami dan tentu saja akan sangat membantu tim, tambahnya. Meski diterpa badai absensi, Persebaya tetap percaya diri menyambut duel kontra PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Bruno Moreira menjadi sorotan usai penampilan gemilangnya di 2 laga terakhir. Striker asal Brasil itu semakin nyetel dengan permainan tim dan jadi andalan utama dalam mendobrak pertahanan lawan. Di sisi lain, PSM Makassar justru belum menunjukkan performa meyakinkan. Juku Eja hanya mampu meraih 3 hasil imbang beruntun dalam 3 laga awal. Pasukan Bernardo Tavares ditahan Persijap Jepara 1-1. Lalu kembali berbagi poin dengan Bayangkara Presisi Lampung FC 1-1, serta gagal menang atas Semen Padang FC 1-1. Situasi itu membuat tekanan pada PSM semakin besar saat tampil di hadapan publik sendiri. Laga melawan Persebaya menjadi kesempatan emas bagi PSM untuk meraih kemenangan perdana. Namun absennya 5 pilar Persebaya bisa jadi faktor penentu dalam jalannya pertandingan. Pertahanan Green Force yang seharusnya lebih kokoh dengan kehadiran Rian dan Koko jelas kehilangan pengalaman dan kualitas. Absennya Tony Firmansyah dan Mikael Tata juga mengurangi opsi rotasi di lini tengah. Selain itu, ketiadaan Galih Freitas membuat Persebaya kehilangan kecepatan di sisi sayap. Padahal, pemain timnas Timor Leste itu dikenal sebagai motor serangan cepat Green Force dalam skema serangan balik. Dengan kondisi seperti ini, Eduardo Perez dituntut cerdas dalam meramu strategi. Rotasi pemain lokal yang tersisa bisa menjadi kunci agar Persebaya tetap kompetitif di Parepare. Para pemain muda yang tersisa mendapat kesempatan untuk unjuk gigi. Laga kontra PSM bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus batu loncatan bagi mereka untuk mengisi posisi penting yang ditinggalkan pilar utama. Meski minim amunisi, Persebaya tetap memiliki modal besar berupa kepercayaan diri. 2 kemenangan terakhir diyakini mampu menjaga motivasi tim dalam menghadapi tekanan di kandang lawan. Pertarungan melawan PSM diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim punya kepentingan berbeda. Persebaya ingin melanjutkan tren positif, sementara PSM bertekad lepas dari tren imbang yang membelenggu mereka. Para supporter tentu berharap Green Force mampu mencuri poin meski datang dengan kondisi pincang. Jika sukses, kemenangan ini akan jadi bukti Persebaya masih bisa bersaing meski ditinggal banyak pemain inti.